Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idina wal faizin wal maqbulin kullu ami wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kembali kepada kesucian dan orang-orang yang kembali kepada keberuntungan. Semua amaliyah kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap tahun semoga kita berada dalam kebaikan. Saudara-saudaraku yang seiman dan yang sekeyakinan, baik dari kalangan aswaja maupun dari kalangan salafiyin. Pada kesempatan kali ini saya sangat tertarik untuk mempertajam dan memviralkan fatwa dari Ustadz Salafi Wahabi, Ustadz yang alim dan pintar membaca kitab. Dan menurut saya Ustadz itu sangat layak jika dijadikan panutan oleh orang-orang salafi, baik dari pemahamannya, baik dari fikrahnya atau dari amaliyahnya. Argumentasinya, narasinya, opininya sangat baik. Siapakah Ustadz itu? Tiada lain, tiada bukan, Ustadz itu adalah Ustadz Muhsin Abu Ibrahim. Setelah saya memperhatikan cara membaca kitab dan memberikan pemahaman, memberikan murad, beliau adalah orang yang alim. Sangat jauh lebih berkualitas dari ustadz-ustadz salafi yang ada, dari ustadz-ustadz salafi yang sering berkuar-kuar ini bid'ah, ini sesat. Maka dari itu kepada semua ustadz salafi wahabi, yaitu Ustadz Firanda Andirja, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Dzulkarnain M. Sanusi, Ustadz Syafiq Riza Basalama, Ustadz Riyad Al-Bajri, Ustadz Yazid Jawas, dan ustadz-ustadz salafi wahabi yang lain. Sering-seringlah kalian untuk bermusyawarah, bermuzakarah, mutaraha dengan Ustadz Muhsin, agar wawasan kalian tidak dangkal, tidak mudah menuduh amaliyah orang lain sesat, bid'ah, bahkan kafir. Jadi jelas menurut Ustadz Muhsin Abu Ibrahim, sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah, belum tentu itu adalah sesat. Prinsip yang demikian itu perlu diperbaiki. Kurang lebihnya seperti itu kata Ustadz Muhsin. Untuk lebih jelasnya kita saksikan bersama pemikiran atau wawasan dari Ustadz Muhsin yang tidak jauh berbeda atau sama pemahamannya dengan orang-orang NU. Jadi jelas ya, kalau orang sudah alim, bisa baca kitab, pasti pemahamannya sama dengan aswaja. Karena mereka yang selalu menuduh bid'ah, yang selalu menyesatkan, rata-rata minim tentang ilmu alat, artinya mereka tidak bisa baca kitab. Artinya para jemaah boleh mengangkat kedua tangan dalam doa setelah sholat sunat atau setelah sholat wajib. Padahal Nabi tidak pernah melakukannya. Jadi para jemaah, sesuatu yang Nabi tidak contohkan tidak mesti itu bid'ah, tidak mesti itu sesat. Kalaupun dikatakan bid'ah, bid'ah hasanah. Kenapa? Selagi ada dalil-dalil umumnya. Yang kedua, contoh kedua tentang masalah mengangkat tangan, hukum mengangkat tangan ketika berdoa antara azan dan iqamat. Kalau tadi setelah sholat sunat, ini juga sama. Nabi tidak pernah ada riwayat beliau mengangkat kedua tangannya berdoa antara azan dan qomat. Itu waktu mustajab doa, namun tidak ada riwayatnya.
Apakah kalau kita angkat kedua tangan kita menjadi bid'ah sesat? Syekh bin Baz ditanya lagi di dalam kumpulan fatwa beliau antara tentang hukum bainal adani wal iqamati ma hukmu raf'il yadaini lid-du'a, antara adzan dan qomat apa hukum mengangkat kedua tangan untuk berdoa? Kata beliau, jawabannya idza da'al insanu wa rafa'a yadayhi la ba'sa, raf'ul yadaini min asbabil ijabati. Kata beliau, jika seorang berdoa dan mengangkat kedua tangannya tidak mengapa, karena mengangkat kedua tangan termasuk sebab dikabulkan doa. Jadi dalilnya dalil umum. Secara contoh di zaman Nabi tidak pernah diamalkan. Nabi sendiri, beliau tidak pernah didapatkan riwayat berdoa antara adzan dan qomat dengan mengangkat kedua tangan. Namun itu dibolehkan. Para jemaah, kalaulah benar apa yang kita katakan, lau kana khairan lasabaquna ilaihi, kalaulah itu baik niscaya Nabi dan sahabat lebih dulu melakukannya. Kenapa kita angkat kedua tangan kita? Kalaulah itu baik, Nabilah pertama melakukannya. Toh Nabi tidak pernah melakukan itu. Kenapa kita tidak terima kalau dikatakan mengangkat tangan dalam doa antara adzan dan qomat adalah sesat? Namun kenapa kita sering mengatakan berbagai amalan kaum muslimin sebagai amalan bid'ah yang sesat, padahal sama-sama tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat? Para jemaah, jawabannya selagi memiliki dasar, dalil yang umum atau qiyas, maka tidak sesat. Jadi kaidah tadi, prinsip yang selama ini kita yakini, hendaknya kita periksa kembali, kita teliti kembali. Tidaklah semua yang tidak dicontohkan Nabi dan sahabat berarti sesat, tidak. Para jemaah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dan ini lebih sensitif lagi, tentang masalah membagi tauhid menjadi tiga. Kita orang-orang salafi sepakat semuanya, bahkan diajarkan di semua pesantren-pesantren kita bahwa tauhid itu ada tiga macam: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Para jemaah, padahal pembagian tiga macam ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak pernah pula dicontohkan dan disampaikan oleh para sahabat. Bahkan di tiga generasi tidak pernah ulama salaf mengatakan at-tauhidu thalathatu aqsam, tauhid itu ada tiga macam. Tidak pernah ada ulama salaf di tiga generasi mengatakan hal itu. Namun kenapa kita yakini, bahkan ini akidah, kita katakan tauhid ada tiga macam? Padahal secara contoh Nabi tidak pernah mencontohkan, tidak pernah mengucapkan hal itu. Para jemaah, lalu kenapa tidak sesat? Kenapa kita tidak terima kalau dikatakan kita telah sesat dalam akidah karena membagi tauhid menjadi tiga? Kenapa kita tidak terima? Jawaban kita lagi-lagi karena ada dalil umum. Karena pembagian tauhid yang tiga itu berdasarkan al-istiqra', berdasarkan dalil-dalil. Setelah kita baca, kita pelajari, terkandunglah dalam Al-Quran, hadis, dalil-dalil itu. Kalau diringkas, tauhid itu bisa diringkas menjadi tiga. Jadi pembagian tauhid menjadi tiga tadi sebenarnya hanya untuk memudahkan memahami saja. Walau demikian, intinya belum pernah ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Jika sesuatu yang tidak ada contohnya sesat, berarti kita telah sesat dalam akidah. Makanya para jemaah, prinsip itu perlu kita perbaiki. Tidak mesti yang tidak ada di zaman Nabi berarti sesat, selagi bersandar kepada
dalil-dalil umum dan lain sebagainya.